Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya. Kembali lagi saya lanjutkan perjalanan aku di penelusuran pencarian tempat-tempat sejarah maupun situs-situs sejarah. Dan kali ini melanjutkan cerita bersambung di pemakaman Ki Bangu Tongtong ataupun Demang Bangu Tongtong yang ada di konten sebelumnya. Dan ini aku melanjutkan perjalanan ke pemakaman daripada Ki Wongso Tanoh yang merupakan menantu dari Ki Demang Bangu Tongtong yang ada di cerita di konten sebelumnya tentang cinta sejatinya dengan putri Ki Demang Bangu Tongtong. Dan Ki Wongso Tanoh ini sendiri merupakan keturunan dari Panembahan Senopati. Dan untuk pemakamannya juga masih satu wilayah ataupun satu daerah, tidak jauh dari pemakaman keramat dari Ki Bangu Tongtong. Dan ini merupakan perjalanan menuju ke lokasi di mana keberadaan dari pemakaman Ki Wongso Tanoh. Nah ini teman-teman, aku udah sampai di lokasi dan ini aku akan langsung masuk ke lokasi keberadaan dari makam Ki Wongso Tanoh. Tempatnya sepi guys, sepi sekali, dan sini banyak pohon-pohon besar yang merupakan sendang. Di bawahnya juga ada ini ya, ada aliran sungai. Dan pemakaman dari Ki Wongso Tanoh sendiri ada di ujung sebelah sana, dan aku harus melewati jembatan ini untuk menuju ke lokasi keberadaan dari pemakaman Ki Wongso Tanoh yang berada di bawah sebuah pohon besar ini ya, ataupun yang disebut punden. Tempatnya rada-rada ini guys, jarang dikunjungi nih kayaknya ya guys ya. Di bawahnya sebuah sungai, namun alami sekali ya. Tempat ini alami sekali dan sangat cocok untuk tempat digunakan sebagai wisata religi ya. Namun kelihatannya tempat ini jarang sekali didatangi dan bukan ataupun tidak dijadikan tempat wisata religi. Mungkin ada kalangan-kalangan tertentu yang sering datang ke lokasi ataupun ke tempat ini. Yuk ikuti perjalanan aku akan langsung menuju ke lokasi dari pemakaman Ki Wongso Tanoh ini. Nah ini teman-teman, ini udah masuk di komplek daripada area pemakaman Ki Wongso Tanoh ataupun Raden Sentano yang merupakan menantu daripada Ki Demang Bangu Tongtong yang udah saya kisahkan di konten sebelumnya. Dan ini juga Ki Wongso Tanoh ini merupakan seseorang yang sangat linueh. Dia adalah putra dari Panembahan Senopati dan juga merupakan salah satu orang yang ikut menyebarkan agama Islam di Latah Wonogiri sini. Ki Wongso Tanoh ini sendiri memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Selain sebagai orang yang cukup linueh, juga ada dia menjadi seorang dalang juga, yang artinya dalang wedal kaulang, ada seorang seperti seorang guru yang mewedar pawulangan. Nah ini teman-teman, ini ada tulisannya Eyang Wongso Tanoh ataupun Raden Sentano. Inilah pemakaman daripada Eyang Sentano maupun Raden Sentano. Ini bangunan ini udah direnovasi teman-teman. Ini adalah bangunan yang udah direnovasi, namun di bagian atas, untuk bagian atas itu namanya bagian apa ya, tiang-tiang bagian atasnya itu masih tiang lama, masih dipakai. Dan ini pemakaman ini dibungkus kain kapan sampai setinggi ini, dan kain kapan ini usianya udah ratusan tahun teman-teman. Seperti ini udah ratusan tahun adanya. Sedikit ngeri ya teman-teman ya, ngelihatnya aku rada-rada gimana gitu teman-teman. Jadi coba aku akan lihat gambarnya dari pemakaman ini dari berbagai sisi
aku akan keliling ke arah sini. Nah ini teman-teman, aku coba melihat lebih jelas lagi, lebih dekat lagi. Seperti ini adanya kondisi dari pemakaman Raden Sentanu ataupun Ki Wongso Tanu yang merupakan putra dari Panembahan Senopati dan juga menantu dari Ki Demang Bangotongtong yang sudah saya kisahkan di konten sebelumnya, dimana pada waktu itu Raden Sentanu ataupun Ki Wongso Tanu ini menyukai seorang gadis, yaitu putri Ki Demang Bangotongtong yang akan dipersuntingnya. Namun untuk mendapatkan putri tersebut, Ki Wongso Tanu ini diberi ujian, harus mempersembahkan seekor burung besar kepada Ki Bangotongtong. Dan akhirnya Ki Wongso Tanu ini juga memenuhi permintaan dari Ki Bangotongtong dan memberikan sebuah burung yang sangat besar kepada Ki Bangotongtong, yaitu burung Bangotongtong. Dengan diberikannya burung Bangotongtong ini, Ki Demang Bangotongtong merasa tersinggung karena apa yang dimaksud dari burung yang besar itu adalah seseorang yang linuweh, yang memiliki ilmu lebih dan memiliki kanuragan yang lebih dan lebih bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Namun ternyata Ki Wongso Tanu malah mempersembahkan seekor burung yang pada fisiknya adalah benar-benar burung, yaitu burung Bangotongtong. Dan karena itulah Ki Wongso Tanu diusir oleh calon mertuanya itu, dan akhirnya mengembara untuk memperdalam ilmunya. Hingga pada akhirnya Ki Wongso Tanu menjadi seorang dalang, dan pada acara pernikahan dari putri Ki Demang sendiri, Ki Wongso Tanu dipanggil untuk memeriahkan acara daripada pernikahan putri dari Ki Demang, yang hingga pada akhirnya disitulah Ki Wongso Tanu menunjukkan kebolehannya, dan akhirnya Ki Wongso Tanu sendirilah yang dinikahkan kembali dengan putri Ki Demang Bangotongtong. Suasana di pemakaman daripada Ki Wongso Tanu ini sendiri sangatlah sunyi karena terletak di tempat yang tersendiri di sebuah lahan yang lumayan cukup luas di sini. Dengan adanya masih ada ini ya, tempat yang untuk peneduh ataupun semacam rumah ataupun semacam apa namanya ya, semacam ya seperti inilah, pondok seperti ini. Dan ini untuk kain kapan ini sampai menumpuk setebal ini menurut keterangan dari warga setempat, karena di sini tidak ada juru kuncinya ya, saya nggak ketemu juru kuncinya. Menurut keterangan dari warga setempat, kain kapan sampai menumpuk seperti ini kisahnya banyak sekali orang yang melakukan tirakat ataupun penyugunan di sini. Dan apabila apa yang mereka hajatkan itu terkabul, mereka akan datang kembali ke sini dan akan mengadakan perayaan di sini dan membawakan kain kapan untuk pemakaman dari Ki Wongso Tanu ini, dan akhirnya sampai menumpuk setinggi ini. Dan ini teman-teman, di sini ada sebuah pohon, ini pohon buah ya, buah dubet. Buah dubet itu kalau di sini buah dubet namanya, kalau di yang warnanya agak keunguan itu ya teman-teman ya. Ini juga memiliki sebuah kisah tersendiri, di mana pohon dubet ini apabila belum berbuah, buahnya belum matang benar, warga di wilayah daerah sini belum berani bercocok tanam, dikarenakan di pohon dubet ini dijadikan sebagai penanda musim. Apabila pohon dubet ini buahnya udah masak ataupun matang dan udah enak dimakan, artinya para petani di wilayah sekitar tempat ini sudah siap untuk bertanam dan sudah boleh bertanam. Kembali ke pemakamannya, ini adalah kayu yang dulu digunakan untuk tempat ini ya, untuk pelindung tempat ini, dan sekarang udah direnovasi seperti ini. Namun untuk kayu bagian intinya atau namanya apa ya, penuhun ya, namanya penuhun masih digunakan di sini, masih dipakai kembali dan tidak berani untuk berubahnya. Dan kayu-kayu ini juga
tidak berani untuk membakar atau apapun, masih disimpan di sini ya teman-teman semuanya. Dan ini saya lihat dari bagian atapnya ya. Untuk atapnya ini dulu memang hanya atap hijau, sekarang sudah direnovasi sama masyarakat setempat agar tidak rembes kalau hujan ya, diganti genting biasa. Dan ini kita coba saya perlihatkan di bagian atas inilah, ini kayu udah usia ratusan tahun ya, yang merupakan penurun yang bagian atas ini ya teman-teman. Ini kayu aslinya dari dulu waktu pemakaman ini ditemukan gitu teman-teman, masih dipakai dan masih utuh sampai pada saat ini. Dan menurut keterangan dari masyarakat setempat, dikarenakan Ki Wongso Tanu ini adalah orang yang sakti, yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa, baik dari segi ilmu dari segi otaknya ya, maupun ilmu dari segi kanuragannya. Dipercaya oleh masyarakat seperti itu, apabila ada ini ya menjelang ujian ataupun semester apapun ujian sekolah ya teman-teman ya, banyak sekali murid-murid yang pada belajar ke tempat ini. Mereka rombongan belajar untuk membaca buku di tempat ini. Di bagian ini udah dikasih tempat yang di sebelahnya ini ya, ini ada pelataran seperti ini, pada belajar di sini untuk menyerap ilmu agar pada waktu ujian maupun tes sesuatu itu berhasil teman-teman ya. Itu dari segi mitosnya, mereka akan lebih bisa menangkap apa yang mereka pelajari. Namun kalau dari segi di logikanya ya, di sini ini tempatnya memang teduh, jauh dari kebisingan, sunyi. Itu juga sebagai faktor apabila belajar di sini itu akan lebih meresap dan masuk ke dalam otak kayak gitu. Namun demikian adalah kepercayaan dari warga setempat, bahwasannya karena Ki Wongso Tanu ini memiliki orang yang linuweh, memiliki ilmu yang tinggi dan sangat pintar, apabila belajar di sini akan mudah untuk menyerapnya kayak gitu. Nah demikian teman-teman semuanya tentang kisah daripada Ki Wongso Tanu ataupun Raden Sentanu, putra dari Panembahan Senopati dan juga menantu dari Ki Bangotongtong yang memiliki keluhuran ataupun ilmu yang luar biasa. Dan sampai saat ini tempat ini masih diuri-uri sebagai situs sejarah yang tidak terlupakan. Dan bagaimana sejarah jejak dari Ki Wongso Tanu ini sendiri, saya kurang banyak menggali informasi ya. Dan memang benar-benar luar biasa, dan masih banyak cerita-cerita lain tentang Ki Wongso Tanu ini. Namun saat ini saya udah ajak temanku semuanya untuk melihat langsung bagaimana tempat daripada pemakaman Ki Wongso Tanu ini. Nah demikian teman-temanku semuanya, perjalanan aku kali ini explore di pemakaman daripada Ki Wongso Tanu yang memiliki kisah cinta sejati dengan putri Ki Demang Bangotongtong dan juga merupakan putra dari Panembahan Senopati. Dan masih banyak sekali kelebihan dan juga perjuangan dari Ki Wongso Tanu ini pada zaman dahulu. Dan semoga tempat ini tetap selalu dikenang dan didatangi untuk mengenang jasa-jasa dari beliau. Demikian perjalanan aku. Terima kasih sudah mengikuti konten-konten dari Aryunis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.